Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semangat sekali ya. Meskipun kita lihat keadaan cuaca kita di luar dalam keadaan hujan. Kalau di sini gak mendung ya, mungkin tempat anak-anak Bapak ada yang hujan gitu. Tapi tetap semangat ya, meskipun dalam ruangan Zoom kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan salah seorang anak Bapak untuk memimpin doa belajarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak semua, sekarang kita lanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Agar kita teratur, Bapak izin share screen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kita menyanyikannya bersama-sama. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Kita baca bersama dan kita ikuti surat An-Nas berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahil nas. Baik anak-anak semuanya. Sekarang siapa di antara anak-anak Bapak yang tidak hadir pada pagi hari ini? Apakah hadir semua atau ada yang berhalangan? Ada Pak Weki, Pak. Oh, kemana Pak? Kemana Ananda Weki? Izin tadi Pak. Oke, baik. Nah, sekarang coba perhatikan di sekeliling anak-anak Bapak semuanya. Jika seandainya ada sampah ataupun yang mengganggu tempat duduk anak-anak Bapak, silakan dibersihkan agar tidak mengganggu kenyamanan anak-anak Bapak saat menerima materi nanti. Baik anak-anak Bapak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang hikmah puasa Ramadan dapat membentuk akhlak mulia dengan materi puasa Ramadan yang indah. Nah, siapa yang masih ingat materi kita yang kemarin? Yang masih ingat pelajaran yang kemarin, kan kita sudah belajar tentang hikmah puasa Ramadan dapat membentuk akhlak mulia. Dasar hukum melaksanakan kita puasa itu apa suratnya? Diwajibkannya kita berpuasa itu. Ya, silahkan Ananda Widna. Ya. Surah Al-Baqarah, Pak. Iya, benar ayat sekali. Ayat 184, Pak. Ayat 183. Beri aplaus untuk teman-teman. 83. Jadi anak-anak Bapak pastikan selalu ingat pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Pada kali ini kita masih dalam materi bulan Ramadan yang indah dengan submateri ketentuan puasa Ramadan. Bapak izin share screen untuk menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetisi dasar pelajaran kita adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman terhadap rukun Islam. Kompetisi duanya menunjukkan sikap sabar
dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Kompetensi pengetahuannya memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan kompetensi keterampilannya menunjukkan hikmah puasa Ramadan dapat membentuk akhlak mulia. Sekarang Bapak mau tanya nih, untuk dalam kehidupan sehari-hari anak Bapak semuanya, jika kita mengetahui tentang atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam praktek kehidupan sehari-harinya gimana? Menurut anak Bapak semua, apakah merubah sikap yang biasanya pemarah menjadi orang yang sabar atau gimana? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, yang Nanda Witna silakan. Puasa itu mampu mengendalikan diri kita, Pak, dari hawa nafsu, dari Iya, rasa marah, benar emosi. sekali. Kita beri aplaus untuk teman kita, Witna. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau tes kemampuan awal anak-anak Bapak semuanya menjelang kita mempelajari tentang ketentuan puasa Ramadan. Dan Bapak akan share screen untuk mengetes pengetahuan anak-anak Bapak semuanya. Rancaknya gambarnya le, Pak. Siapa yang bisa mau membacakan soalnya? Ananda Imelda, silakan bacakan soalnya. Ya Pak, soal nomor 1. Dalam menjalani ibadah puasa, terdapat rukun yang harus dilakukan. Rukun puasa yang pertama adalah A. Berniat. B. Ya, ini di Menahan waktunya makan. ditentukan ya Pak. Apa jawabannya? A. Pak, berniat Pak. Oke, Bapak pilih ya. Iya, benar jawabannya. Jawaban. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini kita ditentukan waktunya ya, ada 30 detik waktunya berjalan. Jadi harap cepat untuk menjawab soal-soalnya. Silakan Ananda Hidayah untuk membacakan soal cepat. Puasa yang kita lakukan bisa hilang pahalanya jika kita melakukan perbuatan tercela. Berikut ini perbuatan yang bisa merusak pahala puasa adalah Yang mana jawabannya? berdusta, Pak. Apa jawabannya? C, Pak. Berdusta. Berdusta. Oke, Bapak klik ya C. Alhamdulillah. Ya, Jawaban Ananda. Nah, Anak-anak Bapak sudah tahu kemampuan awalnya tentang ketentuan-ketentuan ibadah puasa Ramadan. Nah, nanti kita akan mulai pelajaran ini dengan diskusi kelompok. Anak-anak Bapak akan Bapak bentuk nanti menjadi beberapa kelompok sampai kelompok 4 nanti, yang tujuannya adalah anak-anak Bapak bisa mengamati, mengasosiasi, menggali informasi yang berkaitan dengan ketentuan puasa Ramadan. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Bapak contohkan ya. Tepuk Ya, semangat. Pak. Semangat. Semangat. Bapak kasih aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Pak. Iya, bagus sekali anak-anak Bapak semuanya. Sekarang Bapak mau menampilkan izin share untuk melihat video tayangan berikut ini. Rara, iya kan Musa. Kamu ngapain sih? Dari tadi ikan sirup sama teh bikin Rara haus. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau
lagi puasa, nonton iklan, batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Ini Bapak percepat ya, sedikit lagi ini. Mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu, puasanya full sampai maghrib. Masa? Kalau kan usah sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Tapi sahurnya beduk duhur. Mana ada, Ra, puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Ada 2 penggal tadi itu di awal dan di akhir. Bapak kasih apa tadi durasinya untuk di awal itu berkaitan tentang apa? Siapa yang bisa menjelaskan tentang video tadi? Tentang puasa, Pak. Iya, tentang menyambut puasa Ramadan itu Puasa adalah Ramadan. dengan penuh kegembiraan ya. Kegembiraan. Iya, Ya, Pak. benar. Kalau yang keduanya yang di bagian kepelikan terakhir tadi menjelaskan tentang apa? Bahwasanya puasa itu itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam, Pak. Nggak boleh sampai bagus Isya ya. sekali. Ananda Riwa Putra, coba mau melengkapi, silakan. Saya pengen seperti Nusa, Pak. Puasanya full. Boleh, Nah, boleh. full tadi kan, Pak. Kalau Tapi nanti kita jelaskan di materinya nanti. Siapa yang bisa puasanya setengah hari, siapa yang sudah diwajibkan puasa sampai terbenam matahari sesuai dengan rukun puasa. Baik, sekarang anak-anak semua, Bapak mau menampilkan sedikit tentang pengetahuan sebelum kita ke diskusi kelompok. Bapak adjust screen lagi ya. Gambaran umum materi kita yaitu akan menggali syarat wajib dan sah puasa, kemudian menggali rukun puasa dan hal yang membatalkannya, dan apa saja yang dapat merusak puasa, serta sunnah puasa dan berbuka puasa. Syarat wajib puasa, yang pertama adalah Muslim, kemudian balik. Balik itu adalah orang yang sudah dewasa, anak-anak yang sudah dewasa. Itu ditandai dengan, misalnya kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kira-kira umurnya antara 12 tahun. Atau menduduki bangku kelas 5 atau kelas 6. Jangan diketawain, ini siapa ini yang ketawa ini? Riwa Putra ketawa ya? Jangan ketawain, ini pelajaran nih. Jadi kalau ada yang mengalami, pasti Ananda Riwa Putra sudah mengalami ya. Nah, itu tandanya sudah balik, sudah dewasa. Nah, itu harus wajib untuk melakukan puasa. Kemudian berakal sehat. Jadi kalau orang yang akalnya tidak sehat, maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk puasa. Seperti orang gila misalnya, maka dia tidak wajib untuk puasa. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa. Kemudian syarat sah puasa, Muslim. Muslim itu adalah orang yang telah mengaku sebagai orang Islam. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang atau anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah. Jadi sudah bisa membedakan antara dua, yaitu yang baik dan yang tidak baik. Nah, maka dia sah untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini khusus yang perempuan ya, anak-anak Bapak yang perempuan. Nah, ini jangan senyum, tapi harus diketahui. Yang haid itu apa?
yang haid itu adalah rutin yang dialami oleh perempuan yang sudah menandakan dia itu sudah balik. Jadi Kalau nifas itu apa ya Pak? Kalau nifas apa itu Pak? Kalau nifas itu adalah darah yang keluar bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan, maka tidak sah baginya untuk berpuasa, maka dia nanti akan membayar fidyah nantinya. Kemudian yang keempat adalah dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, ini poin ini nanti kita jelaskan ini. Dan kita masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Kemudian ada hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Kemudian memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian keluar haid dan nifas. Kemudian gila. Nah, itu adalah materi awal untuk anak-anak Ananda Bapak semua ketahui. Sekarang kita bagi berkelompok untuk menggali, mencari informasi yang berkaitan dengan ketentuan puasa Ramadan. Silahkan anak-anak Bapak semuanya untuk mencari informasinya. Bapak kasih linknya di kolom chat. Apa saja nanti yang Ananda temui di materi ini. Bapak kirim buku siswa dan artikel-artikel yang berkaitan dengan ketentuan puasa Ramadan. Sudah selesai semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sekarang kita tampilkan berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 siapa tadi? Kelompok 1? Saya Pak. Iya, Ananda Hidayah. Silakan coba dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dari diskusi yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa rukun puasa itu terdiri dari 1, niat berpuasa. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Itu Pak, hasil dari diskusi kami. Kelompok 2 silakan tampilkan hasil diskusinya. Siapa kelompok 2? Saya Pak. Ya, silakan Ananda Witna. Baik, di sini teman-teman kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, yang membatalkan puasa, keluar haid dan nifas. Kelima, gila. Yang keenam, murtad. Ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Dan kedelapan, bersetubuh pada siang hari. Iya, itulah hasil bagus. diskusi kami dari kelompok 2. Kalau ada teman-teman yang lain yang bertanya, silakan. Ya, kita tampilkan dulu masing-masing kelompoknya ya, nanti kita tanggapi. Silakan kelompok 3. Ya Pak, saya Pak, kelompok 3. Silakan Ananda Imelda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat dikerjakan pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 lagi. Dari hasil pembahasan kami tentang kelompok 4 ya Pak ya, syarat wajib puasa Pak. Ya. Syarat wajib puasa itu ada 4 Pak. Yang pertama itu muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat adalah mampu berpuasa. Itulah kesimpulan dari kelompok kami Pak. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk tampilan semua kelompoknya. Sekarang Ya, Pak. coba siapa yang mau bertanya kepada teman yang sesama kelompok yang lain. Silakan untuk ditanggapi. Saya Pak. Ya, silakan Ananda Azirwanto. Iya Pak. Tadi ada itu Pak, saya dengar itu katanya bersetubuh di siang hari itu apa itu Pak? Iya, siapa yang bisa menjawab? Ananda. Ya, silakan Anda Witna, silakan menjawab. Witna Pak, Witna. Baik Pak, saya akan menjawab. Itu tadi pertanyaan dari Azirwanto kayaknya untuk saya dari kelompok 2 itu Pak. Iya, silakan. Iya. Karena dia bertanya tentang bersetubuh pada siang hari itu maksudnya apa? Iya, Nah, iya. baik Azirwanto, di sini saya mencoba juga menjelaskan ya. Barangkali nanti kalau kurang boleh ditambah dengan bapaknya. Iya. Ya, bersetubuh itu melakukan hubungan badan gitu Pak. Nggak usah diketawain, nanti anak-anak semuanya juga akan mengalami hal-hal seperti ini. Baik, Ya, Pak. ada yang mau menambahkan dari pertanyaan dari teman kita tadi? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Cukup. Cukup, Baik, Pak. siapa lagi yang ingin mau menanyakan atau memberi tanggapan untuk kelompok yang lain? Ya, silakan Ananda Lili. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang balik, ciri-ciri balik pada anak laki-laki. Ya. Sedangkan kalau ciri-ciri balik untuk anak perempuan itu seperti apa, Pak? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum Bapak menjelaskan? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Ananda Imelda. Ya, tanda-tandanya kalau bagi yang perempuan yang sudah balik itu datangnya menstruasi Pak atau haid Pak. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk teman kita. Nah, Ananda semuanya, Ya, Pak. dari tanggapan Ananda semuanya tadi, itu kan ada muncul beberapa pertanyaan yang harus Ananda ketahui. Misalnya perempuan menentukan dia balik, maka dia ditandai dengan datangnya menstruasi setiap bulan. Misalnya Ananda Witna ini belum pernah merasakan apa yang terjadi menstruasi itu. Jangan takut, tapi beritahukan kepada ibu yang ada di rumah. Ini apa ini ibu? Ini darah apa ini ibu? Ah gitu. Nggak usah takut, nggak usah malu untuk menyampaikan kepada orang tua di rumah hal-hal tersebut yang Ananda alami. Itu adalah menandakan Ananda sudah balik dan wajib melaksanakan segala apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Begitu juga dengan yang laki-laki, menandakan dia itu balik dengan ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah keluarnya air mani dari kemaluan Ananda yang laki-laki. Nah, itu menandakan bahwa Ananda sudah diwajibkan untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dengan ibadah puasa. Kemudian ada tadi Tapi kalau tentang malas-malas kita Tanya, hubungan badan. Pak. Tanya, Pak. Pak, tanya. Ya, Tadi kata Bapak ngompol, Pak. itu bahasa istilahnya, bahasa lainnya. Jadi kalau seandainya ngompol, yang laki-laki nih, kebetulan pagi-pagi dilihatnya celananya udah basah. Nah itu tandanya air mani yang keluar. Tanda dia itu sudah Mani itu kayak air balik. teh ya Pak. Kalau seandainya Anda laki-laki masih ragu, tanyakan sama bapaknya, ini air apa ini Bapak? Gitu. Ini apa yang terjadi pada saya ini Bapak? Gitu. Tanyakan kepada ayah.
di rumah atau kepada Pak, Bapak juga boleh. Terus tanya Pak, Ya, silakan Ananda Widna. kalau itu terjadi sama kita Pak, apa yang harus kita lakukan Pak, dan bagaimana caranya kita mensucikannya gitu? Nah, itu mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Nah, nanti akan kita bertemu lagi ini nanti tentang materi cara mandi wajib. Namanya materinya hadas besar dan hadas kecil. Nanti ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian materi tentang ketentuan puasa Ramadan yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa, syarat sah puasa gitu. Nah, anak-anak semua, untuk kehidupan sehari-hari, ada orang yang mau mudah saja mencuri, ada orang yang mau mudah saja amarah, tidak terkontrol. Nah, kaitan pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah mengontrol amarah kita. Puasa itu dapat mengontrol nafsu kita. Puasa itu dapat menentukan kejujuran kita. Jujur kepada keluarga, jujur kepada Allah, ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya. Paham anak-anak semua? Baik. Paham, Pak. Sekarang siapa yang bisa untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Yang berkaitan dengan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, syarat sah puasa. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan, untuk satu orang saja menyampaikannya? Saya Pak. Ya, silakan Ananda Imelda. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini Pak, bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, kemudian yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari Pak. Iya, jadi anak-anak semua harus ketahui juga bahwa ada rukun puasa itu ada dua. Nah, kemudian ada syarat sah puasa. Syarat puasa itu apa tadi? Yang pertama tadi? Yang pertama? Muslim. Muslim. Kemudian? Mumayyiz. Balik. Kemudian? Balik. Haid dan nifas. Iya, terus? Mampu berpuasa. Mampu. sehat. Ya. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa apa tadi? Makan dan minum Pak. Makan dan minum. Terus? Dengan sengaja. Memasukkan dengan sengaja ke dalam yang berongga. Iya. Haid atau nifas. Dengan Ya, sengaja. keluar haid atau nifas. Bersetubuh pada siang hari, Bersetubuh pada Pak. siang hari. Nah, Ya, itu adalah baiklah. hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak Bapak semuanya, untuk mengetahui kemampuan anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan melakukan post-test hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda klik di kolom chat Google formulirnya. Ada beberapa soal di dalamnya untuk dijawab. Nanti Bapak akan melihat melalui tanggapan dari Google formulir yang telah Bapak kirimkan. Bapak coba share screen. Nah, silakan ditanggapi. Ini akan tampil di sini berapa orang yang sudah menjawab. Bapak tunggu 2 menit ya, soalnya nggak banyak kok. Silakan dijawab, diklik Google formulir itu. Nah, ini sudah ada yang mengirim ini satu jawaban, Lili. Nah, Berapa, iya, Pak, nilainya, Pak? ini sudah ada yang masuk 2 jawaban. Nah, udah 3 yang menjawab ya. Ya, Pak, udah. Iya, bagus sekali. Udah 4 orang ya. Nah, sekarang untuk mengetahui secara bersama apa saja soal-soal yang ada di Google formulir ini,
Nah, ini soalnya di sini ditulis nama, kelas. Kemudian soal yang pertama, orang yang berpuasa akan mendapat predikat takwa. Dengan takwa tersebut dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Baik anak-anak Bapak semuanya, nanti Bapak cek secara keseluruhan hasil post-test yang sudah Bapak kirimkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak Bapak semuanya dengan materi ketentuan puasa Ramadan? Bahagia, Pak. Bahagia. Berbahagia ya? Gambar-gambar Pak, bagus banget. Alhamdulillah, senang sekali. Berbahagia. Nah, pelajaran yang akan datang berkaitan juga dengan Ramadan, bulan yang indah, dengan submateri sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berbanyak zakat di bulan Ramadan. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa nanti di rumah disiapkan, dicari nanti untuk materinya yang akan datang, yang berkaitan dengan tata cara sholat tarawih, tata cara tadarus, dan memperbanyak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.